Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga di bulan yang penuh berkah ini, amal ibadah kita, puasa dan segala amal baik kita itu terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, untuk memulai podcast ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Jidan, dan di podcast kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang zakat profesi. Ya, mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar zakat profesi ini. Nah, untuk itu saya akan mengulasnya kembali, dan bagi yang belum tahu, silahkan simak penjelasan saya di podcast ini. Ya, zakat profesi ini dapat diartikan sebagai zakat yang dikeluarkan dari apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesi kita. Nah, misalkan pekerjaan itu menghasilkan uang, baik pekerjaan kita itu kita rintis sendiri atau kita bekerja pada orang lain gitu. Misalkan kita bekerja kepada eh, pemerintahan atau perusahaan, sehingga kita mendapatkan suatu upah atau gaji. Nah, demikian itu apabila sudah mencapai nisab dan haulnya, pendapatan yang kita hasilkan itu harus dizakatkan atau dikeluarkan zakatnya gitu. Nah, menurut Wikipedia sendiri ini, zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau profesi guru, dokter, aparat, dan lain-lain, atau hasil profesi bila telah mencapai nisabnya. Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan, dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi ini tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Nah, sejarah zakat profesi ini, sebenarnya zakat profesi ini adalah masalah baru, tidak pernah ada dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika muncul gagasan zakat profesi ini. Nah, penggagas zakat profesi ini adalah Syekh Yusuf Qadarawi dalam kitabnya Fikih Az-Zakah yang cetakan pertamanya tahun terbit tahun 1969. Nah, namun nampaknya Yusuf Qaradawi ini dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua nama lainnya gitu, dari Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Syekh Abdul Jahrah. Kajian dan praktik zakat profesi ini mulai marak di Indonesia itu sekitar tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Nah, khususnya itu setelah kitab dari Yusuf Qaradawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafiduddin dengan judul Fikih Zakah yang terbit pada tahun 1999. Sejak saat itu kan zakat profesi ini banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia seperti BAZ atau Badan Amil Zakat milik pemerintah, Baznas atau LAZ atau LAZ Lembaga Amil Zakat milik swasta, Dompet Duapa dan lain-lainnya. Nah, adanya perintah zakat adalah untuk menciptakan rasa sosial dan keadilan. Nah, jika petani yang menggarap sawah atau ladang dituntut untuk mengeluarkan zakat setiap kali panen bila mencapai nisab, sementara mereka yang bergelut di sektor usaha dan profesi berpenghasilan lebih besar yang lebih mudah tidak dituntut untuk berzakat.
Nah, alasan diwajibkannya zakat profesi atau zakat penghasilan ini dijelaskan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, untuk itu waktu menunaikan zakat profesi, zakat profesi atau zakat penghasilan ini ditunaikan pada saat diperolehnya penghasilan. Berapa kadarnya? Kadar zakat yang harus dikeluarkan ini sebesar 2,5%. Nah, berapa nisabnya ini? Nisabnya itu batas minimal zakatnya ini nilai 85 gram emas. Nah, jika misalkan nih emas hari ini tuh harganya misalkan 800.000 per gram, maka nisab penghasilan dalam setahun 85 gram dikali 800.000. Nah, nisabnya itu 68 juta. Nah, 68 juta ini adalah batas ketika kita mendapatkan upah di atas itu dalam setahun, maka kita wajib mengeluarkan zakat profesi.